materi keempat berarti hari ini ya. Oke, nanti ini silakan nanti dibuat sendiri ya. Ini kemarin kita sudah membahas research problem, research question, dan proses objektif. Jadi sebelum itu misalnya rumusan masalah. Research question itu biasanya ada di pertanyaannya ya, bagaimana membuat ini. Misalnya kalau orang engineer itu mesti bagaimana merancang, lebih ke pertanyaan why ya biasanya, bagaimana merancang, sama what, apa, misalnya gitu ya. Terus nanti riset objektif itu kita pakai bahasa kata-kata kerja, mengidentifikasi, merancang, mengembangkan, mengklasifikasikan gitu ya. Sini seperti itu. Nah, kemudian ini kita masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan itu sebenarnya eh, awal ya, awal membuat satu proposal atau benar apapun itu di pendahuluan itu adalah kuncinya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak selesai di sini, nggak sepakat di sini, sebenarnya kita akan fail untuk membahas yang bab selanjutnya. Jadi ini bab yang sangat urgent menurut saya di dalam proposal, gitu, proposal penelitian teman-teman. Karena ini nanti menentukan dari sini nanti akan diujikan sama penguji gimana Anda menyusun pendahuluan gitu ya. Jadi pendahuluan itu apa disebut sebagai introduction itu merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis ya. Jadi ngasih informasi awal apa yang mau dikerjakan. Nah, tujuan dari penelitian itu apa? Yaitu membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Ya, tadi di dalam pendahuluan ini sebenarnya nanti kalian itu akan ya tadi dari gap tadi kalau kalian sudah mengerjakan tadi yang matriks kalian tadi, kalian sebenarnya nggak akan bingung bikin pendahuluan. Karena kan udah tahu nih, udah tahu saya tuh mau bikin apa, yang dikerjakan orang lain itu apa, sedangkan kekurangannya apa, makanya saya kerjakan di sini gitu. Jadi di pendahuluan itu biasanya kalau kalian sudah membaca banyak jurnal nih ya, jurnal tuh kita tahu orang lain tuh mengerjakan apa sih gitu ya. Terus kekurangannya apa gitu. Kekurangannya apa? Terus saya mengisi mengisi kekurangan di mana gitu loh. Jadi saya itu mengisi kekurangan di mana. Jadi ini kalau kalian sudah mengerjakan bab yang dua tadi, sebenarnya ini nggak susah teman-teman gitu. Nah, yang susahnya itu adalah harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian. Masalah yang diangkat harus jelas, mengungkapkan fakta dan menunjukkan kekurangan pada penelitian sebelumnya. Jadi kenapa saya ngomong fakta? Karena biasanya si engineering itu menyelesaikan masalah-masalah solving problem kan kita sebenarnya. Beda kalau mungkin Anda di science itu beda ya, agak beda karakteristiknya. Kalau engineering itu lebih ke solving problem. Jadi ya harus ada yang diselesaikan masalahnya gitu. Bukan penelitian karena saya pengen aja, karena misalnya kalau di saya misalkan mau bikin teori-teori baru enggak gitu. Kalau Anda itu terapan, Anda itu engineering itu adalah orang terapan. Artinya Anda menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di engineer gitu ya. Ada di keinsinyuran gitulah dan meninjau kekurangan pada penelitian sebelumnya. Jadi kekurangan penelitian sebelumnya itu apa? Kalian tinjau. At least kalau S1 tuh harus beda deh objeknya deh gitu. Misalnya Bu, saya menggunakan metode yang sama, Bu. Objeknya beda nggak? Tapi beda, Bu. Itu udah satu kebaruan lah untuk S1 gitu ya. Nggak kayak S3, S3 kan harus benar-benar baru ya metodenya, misalkan objeknya dan segala macamnya. Kalau S1 tuh minimal ada yang beda. Kemarin yang saya katakan di awal, beda di mananya nih? Apakah objeknya, apakah metodenya gitu ya, ataukah keduanya atau apa gitu ya. Jadi, ataukah prosedurnya nih ada tambahan lagi prosedurnya gitu kan. Jadi itu bisa aja prosedurnya yang kemarin itu tidak dengan pakai uji T kurang karena sampelnya sedikit akan mengalami bias misalnya sehingga saya menggunakan uji Z gitu misalkan gitu. Jadi harus ada kebaruannya minimal itu. Nah, kebanyakan introduction itu, model-model di introduction itu, saya bilangnya model ya, model itu nggak cuma tapi model pendahuluan ya, model itu saya kerangka pendahuluannya itu, biasanya itu paling sering menggunakan model defisiensi pendahuluan atau kita sebut sebagai defisiensi model of introduction.
Mengapa? Karena biasanya pendahuluan itu gampang banget kalau nulis pendahuluan itu pakai menunjukkan kekurangan pada penelitian sebelumnya. Misalnya gitu. Itu paling sering digunakan baik di jurnal maupun di disertasi atau tesis. Jadi kita tuh nunjukin ada kekurangan loh gitu di sana. Entah penelitian ataupun sistem yang sudah ada misalnya gitu. Dengan sistem yang sudah ada ini ada kekurangan di apa? Apa yang diabaikan di situ gitu. Jadi sesuatu yang tidak dikerjakan pada penelitian sebelumnya atau yang diabaikan. Even kalian cuma bilang, Bu, di penelitian sebelumnya itu di warehouse itu tidak mempertimbangkan apa namanya waktu tunggu misalnya gitu, tidak mempertimbangkan biaya untuk apa namanya penyimpanan dan segala macam. Itu boleh gitu. Paling nggak kalian sudah ada lah peningkatan dari yang tadinya yang dikerjakan sama orang lain, sekalian kerjakan kalian karena kalian menyelesaikan bagian yang mananya. It's okay gitu loh. Jadi penilaian satu tuh sampai seperti itu it's okay. Jadi harus ada yang sebelumnya apa, lalu kalian membuat ini gitu ya. Kemudian model defisiensi itu isinya apa? Jadi yang pertama harus mencerminkan masalah penelitiannya apa, kalian jelaskan di situ. Kemudian penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut apa aja itu kalian bahas. Tapi ingat ya, jangan pernah menulis penelitian sebelumnya itu kayak menurut Anindya misalnya gitu ya. Anindya 2022 apa namanya eh, supply chain management adalah begini begini begini. Menurut Arif misalnya gitu ya 2021 eh, supply chain dengan dinamika Islam adalah begini. No, ya it's totally wrong ya. Jadi salah. Jadi harusnya itu kalian itu mau wrap up atau meringkas, jadi menarik kesimpulan. Jadi si Anindya, si Ari itu penelitiannya itu di dalam ruang lingkup apa gitu. Kekurangannya di mana. Jadi tidak satu-satu. Jadi kalian harus memklasifikasikan. Mungkin si antara Anindya, kemudian Arif, kemudian Anggoro gitu ya. Mungkin dia punya penelitian yang sama, sama-sama di misalkan di mobil listrik gitu untuk supply chain bahan bakar misalnya gitu. Tapi mereka itu rata-rata membahasnya itu apa? Jadi kayak merangkum gitu loh, merangkum. Jadi nggak sejelaskan ini dia ngomong ini dia ngomong enggak. Tapi kalian tuh harus menarik kesimpulan. Ternyata si Anindya Arif Anggoro itu ada kesamaan di supply chain, tapi ini kemudian kekurangannya apa penelitian sebelumnya itu kurang. Jadi nggak harus dibahas tuh no, tapi kalian harus bisa menarik apa sih insight dari semua yang kalian baca itu ya. Kemudian mereka itu ada di ranah mana, sedangkan penelitian ini tuh mau menyelesaikan bagian yang mana seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi nggak menuhin, jangan memenuhin apa tulisan di dalam pendahuluan itu enggak ya. Pendahuluan untuk S3 aja itu cuma 8 halaman loh. Masa S1 sampai 20 halaman, 55 halaman gitu ya. Too much ya. Jadi gunakan kalimat yang efektif, kemudian apa namanya jelas, pada jelas, tapi semua itu sebenarnya berbobot di dalamnya gitu ya. Terus setelah kekurangan ini, kemudian pentingnya penelitian untuk audiens. Jadi penelitian ini itu pentingnya apa sih? Kenapa ini diteliti? Kepentingannya apa gitu misalnya. Oh, kalau saya tidak meneliti eh, masalah penanganan eh, supply chain untuk apa rantai pasok pada penyaluran stasiun bahan bakar, maka kita tidak bisa tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk si konsumen itu dari jarak A ke jarak B misalnya gitu ya. Jadi harus ada manfaatnya itu apa, pentingnya itu apa gitu ya. Jadi kalian tuh kayak kita tuh kayak membuat seolah-olah ini penting banget gitu. Jadi kalian tuh benar-benar harus meyakinkan kepada pembaca bahwa yang kalian kerjakan itu penting di sini. Jadi jangan sampai nanti pas kalian seminar proposal tuh dibantai kayak ngapain penelitian ini kan bisa selesaikan dengan A misalnya gitu. Jangan sampai gitu. Jadi penelitian itu harusnya kan kalian udah belajar ya. Nggak bisa diselesaikan dengan satu jawaban. Jadi kalau kita searching di Google tuh nggak selesai gitu. Jadi kayak kamu mau makan apa? Mau makan ayam. Udah selesai gitu. Tapi ini nggak bisa, benar tuh nggak bisa di searching dengan Google. Jadi kita harus butuh proses untuk mendapatkan jawaban itu.
Nah, kemudian tujuan penelitian ini kita taruh di tujuan itu, kalau yang belum tersirat itu ada di bagian tujuan. Tetapi kalau di akhir, di end of introduction itu harus ada. Misalnya penelitian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan, lalala gitu ya. Jadi itu ada satu atau dua kalimat yang seperti itu gitu. Jadi di tujuan itu benar-benar kerangkanya gitu. Jadi orang itu bisa membaca, bisa mengerti apa yang mau kalian kerjakan, bahkan metode apa yang mau kalian berikan itu di pendalam itu udah ngerti. Oh, jadi itu tuh tentang ini menyelesaikan ini karena kekurangan di sini, kemudian pendekatannya pakai ini karena ini sesuai dengan kasusnya, kemudian tujuannya mau ini, dah di situ. Jadi harus clear di pendahuluan. Ya, setelah sampai di mana, lalu kita masuk ke riset problem atau masalah penelitian. Misalnya kalian misalkan rumusan masalah ya, jadi rumusan masalah masuk ke sini. Nah, rumusan masalah itu biasanya dijabarkan di pendahuluan kan. Tadi pinjaman tadi. Dan di sini kalian tarik rumusannya itu dipersingkat dan diperjelas dalam sub-sub rumusan masalah. Jadi misalkan satu, misalkan bagaimana mengidentifikasi gitu ya. Mengidentifikasi eh, faktor terkait apa tadi? Warehouse loading misalnya gitu ya. Apa saja faktor yang di kedua, bagaimana merancang, misalnya gitu kan, bagaimana merancang model dengan pendekatan dan semacam. Terus kemudian di sini kalimat itu harus pertama menunjukkan bahwa benar ini menarik ya. Jadi menariknya apa, ini kan sesuatu yang apa ya, subjektif ya. Tapi paling nggak ada itu benar-benar, oh, penelitian ini nih entah karena kebaruannya, entah karena belum pernah dikerjakan, entah karena kepentingannya. Jadi harus ditunjukkan. Kemudian memperlihatkan masalah atau yang isu yang diangkat itu benar-benar berbeda ya. Minimal minimal objeknya lah berbeda. Jadi, oh, belum pernah ada penelitian yang benar-benar membahas mengenai ini gitu ya. Atau ada kekurangan di sini, gitu kan. Kekurangan di sini yang belum pernah dibahas sama penelitian sebelumnya. Kemudian tips menulis masalah penelitian. Di sini ya saya katakan di sini adalah tulislah kalimat pembuka yang menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca umum. Jadi pasti orang-orang yang berbicara dengan kalian itu orang-orang yang punya relasi yang sama dengan kalian kan. Mesti kalau saya orang dinamika sistem pasti akan membacanya bagian dinamika sistem. Kalau saya orang, karena saya orang SCM, saya juga akan baca bagian SCM-nya gitu kan. Langsung ngerti gitu, langsung ngerti, oh, masalahnya di sini gitu. Dan memang masalahnya tuh jangan apa ya, hindari kutipan-kutipan yang terlalu panjang ya. Jadi kutipan-kutipan itu harus sesuai banget, makin sesuai dengan pasaran itu makin bagus, jadi makin gampang. Jadi kadang-kadang tuh Mas Fia tuh nulis itu kayak nggambar itu loh. Jadi udah bener nih gini, tiba-tiba nanti dia ngasih kutipan-kutipan itu yang nggak sesuai, yang loh ini kok nggak sesuai, ini kok topiknya kok melenceng, sama-sama SCM, tapi ini bukan untuk desain perancangan sistem untuk supply chain, tapi mungkin supply chain yang lain gitu. Nah, itu jangan dimasukkan. Jadi masukkan yang benar-benar sesuai. Kemudian hindari ekspresi idiomatis ya, atau yang membingungkan. Gunakan kalimat efektif. Jadi kalau udah nulis, dan harus sama ya, kalau kalian bilang misalnya eh, misalnya kalau ada yang nulis misalnya IMKM gitu, misalnya lagi kalian bisa UKM gitu, jadi itu jadi sesuatu yang bingung nih, ini mau bahas mana IMKM mau UKM, benar dua-duanya itu beda loh, ada beda, jadi jangan sampai orang tuh bingung gitu. Jadi kalau satu istilah itu ya gunakan terus sampai kalian selesai, itu gunakan istilah itu gitu, jangan jangan di jangan di apa namanya, jangan sampai beda-beda. Terus misalnya kalau idiomatis itu langsung to the point aja gitu. Misalnya Mbak Anindita gitu ya, Mbak Ani. Tapi jangan ganti dengan gadis yang berasal dari Aceh dari gitu, nggak usah. Jadi gunakan kalimat tuh yang efektif eh, dan tidak bertele-tele gitulah. Kemudian berikutnya adalah pertimbangkan informasi yang menggunakan angka-angka ya. Jadi di sini karena kalau penelitian sosial ya maupun penelitian yang seperti kita itu mungkin semuanya butuh angka gitu ya. Jadi kalau memang ada faktanya,
Ya silahkan gunakan angka-angkanya, misalnya gitu ya. Terus untuk itu memperkuat silahkan misalkan data mengenai pertumbuhan apa namanya indeks pertumbuhan rantai pasok di Indonesia misalnya gitu ya. Data mengenai apa. Jadi bisa digunakan di situ untuk mempertegas bahwa misalnya Anda bilang bahwa di Indonesia terjadi penurunan apa namanya? Terjadi penurunan pendapatan nasional gitu ya. Ya jangan itu tok turun tok, tapi gunakan tercatat bahwa dari tahun 2022 sampai 2024 terjadi penurunan sebesar 0,05% gitu kan. Datanya apa? Misalkan BPS dan seterusnya gitu. Jadi tunjukkan aja datanya, angkanya tunjukkan aja. Atau misalnya kalian mau menunjukkan bahwa untuk model-model yang tentang warehouse ini rata-rata keakuratannya masih di bawah 70% misalnya gitu ya. Jadi tunjukkan aja angkanya di situ, masalahnya di situ, tunjukkan aja. Kemudian tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat tadi sudah ya. Jadi jelaskan langsung jangan bertele-tele bahasanya juga bahasa yang langsung lugas aja. Orang gampang mengerti. Kemudian tunjukkan mengapa masalah tersebut penting dengan mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Jadi biar kalian itu eh, dinilai bahwa oh ini penting, kan harus menunjukkan referensi yang memang mendukung kelayakan penelitian Anda gitu ya. Dan apa dan ini hati-hati kadang-kadang si reviewer tuh ngecek ngecek juga loh. Saya tuh sering banget dicek jurnalnya gitu kan. Ini jurnalnya yang dari S2 tuh saya udah sering banget dicek dulu S1 juga sama saya dicek saya pakai buku A gitu. Terus saya ngecek buku A tuh ngomongin apa kayak gitu. Jadi gunakan sumber yang benar-benar apa namanya yang terpercaya satu. Kemudian kalau dirasa sumbernya nggak bagus, kalian boleh ganti gitu loh, langsung ganti. Karena ya tadi saya udah nunjukin bagaimana membaca paper yang bagus gitu ya. Jadi kalau kalian belum paham, ya baca misalnya teorinya itu harusnya seperti apa. Kemudian kalau di paper harusnya dia ada ini bagian ini. Tadi kan saya udah nunjukin dinamika sistem ya, harusnya dia ada causal loop sama stop flow. Nah, dua itu ada berarti ini bagus nih. Tapi kalau dua itu satunya aja yang ada berarti ini agak jelek nih papernya gitu. Jadi boleh di-cut ganti yang lain. Kemudian masalah dijelaskan dengan pendekatan penelitian ya. Jadi pendekatannya apa tuh kalian jelaskan di situ di dalam permasalahan. Misalnya di situ tunjukin deh di penelitian ini menggunakan pendekatan ini karena apa? Jadi gitu. Jadi itu udah ada di pendahuluan kalian, gitu ya. Jadi sebagai kerangka. Kemudian ini penelitian-penelitian sebelumnya itu review penelitian di bagian yang relevan di bagian pendahuluan. Reviewnya ya ini review penelitian tadi ya sudah saya jelaskan ya. Kemudian review artikel secara komunal tadi ya, bukan individual itu dijelaskan. Jadi nggak ada tuh misalkan Anindya ngomong ini, Arif ngomong ini, Isa ngomong ini nggak gitu ya, tapi benar-benar komunal. Jadi kalian tuh tarik yang dari situ tuh apa gitu ya. Kalau si ini dia ngomong tapi menurut Arif ini tidak berpengaruh sehingga jadi kayak gitu. Jadi membahasnya itu jangan satu tapi memang apa ditarik dari semua. Jadi caranya gimana waktu itu ya Anda baca papernya selesai sehingga nanti Anda punya insight itu. Kemudian tinjau penelitian yang menggunakan kualitatif dan campuran. Jadi di tinjau penelitian itu penggunaan penelitian apa nih? Kualitatif kah, campuran kah? Ya, kemarin saya sudah coba jelaskan perbedaannya. Kemudian cari data terbaru untuk direview dan di atas. Jadi untuk gap kebaruan itu memang biasanya kita gunakan jurnal. Ini kalau menurut Creswell, sebenarnya ini nggak bukan patokan banget ya, karena teman-teman saya yang di Eropa sana juga tidak menggunakan ini sebenarnya. Kalau kami ya sampai evolusi. Tapi kalau paling nggak itu kalau menemukan apa sih yang mau dibahas sekarang itu paling nggak 10 tahun ke belakang lah kalian cari kira-kira lagi bahas apa ya masalah rantai pasok, masalah dinamika gitu. Sebentar ya. Ini saya bunyi terus ini tak matiin dulu. Ini sudah, memang sudah sore ya, sebenarnya sudah banyak yang ngomong WA. Sebentar. Oke. Oke ya, jadi boleh menggunakan 10 tahun ke belakang untuk melihat kebaruannya. Tapi kalau misalnya menggunakan buku nih, ini kan jurnal nih boleh nih kalau jurnal seperti ini ya. Tapi kalau buku itu boleh ya, boleh.
tahun berapa aja. Karena ada buku yang memang ilmunya itu pacet gitu. Ilmunya itu ya udah kayak gitu. TI itu kebanyakan ilmunya tuh udah apa ya? Kayak riset operation, metode simplex itu kan udah dari tahun kapan gitu. Terus di Amerika Sistem udah tahun 1950-an. Kemudian teori-teori mengenai data mining itu udah dari zaman dulu banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalian masukkan itu sebagai pesan teori, pakai buku yang terbaru, analisis sistem. Ya karena emang itu gitu ya, masih dipakai sampai sekarang. Mungkin pengembangannya iya, misalnya kayak data mining itu mungkin sudah, sekarang data miningnya tuh udah berganti gitu ya. Baik itu penggunaan softwarenya, baik itu pengembangannya dengan yang lainnya, digabungan integrasi itu mungkin iya. Kemudian kekurangan definisi itu, kekurangan apa definisi kekurangan penelitian ini, eh, pertama kita harus mengutip sejumlah kekurangan dalam literatur tadi yang saya bilang. Jadi Anda harus menuangkan kekurangan-kekurangan yang tadi Anda temukan itu dalam literatur itu, Anda harus kasih ke dalam pendahuluan. Jadi hati-hati. Jumlah literatur itu harus cukup ya. Literatur yang terus tidak menimbulkan. Jadi kalau terlalu sedikit bacanya, cuma 5 ya mau 5 Anda mau bikin riset gap itu ya juga susah gitu kan. Jadi kalau 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 kemarin itu kesepakatan kami itu S1 harus sampai sampai minimal di atas 30 gitu ya. Tapi ini kan untuk latihan ya saya nggak banyak-banyak. Tapi ya kalau terlalu sedikit nggak nemu ya apa gapnya. Kalau terlalu banyak juga nanti waktu Anda bisa apa enggak gitu waktunya. Jadi pertimbangan itu. Kemudian tunjukkan secara spesifik kekurangan dalam data yang sudah ada, misalnya kekurangan dalam metodologi, variabel, dan sebagainya. Jadi apa itu? Entah objeknya, metodologinya, variabelnya, dan seterusnya ya. Jadi tunjukkan aja si si apa namanya sini. Misalnya Terence ini ngomongin ini, tapi dia nggak ngebahas itu, tunjukkan aja di situ. Ambil ambil dikutip papernya gitu ya. Tulis ranah atau bidang yang diabaikan di bulan sebelumnya termasuk topik, proses statistik, implikasi dan lain-lain. Jadi boleh misalnya kalau metodenya sama, kemudian maaf, objeknya sama, metode tapi metodenya yang ini kurang loh di prosesnya itu misalnya gitu ya. Jadi tidak memvalidasi apa misalnya gitu. Jadi saya istilahnya akan menambahkan validasi untuk itu boleh. Jadi kita apa coba cari. Terus jelaskan bagaimana Anda mau ngasih keuangan penelitian sebelumnya dan memberi kontribusi yang berbeda pada penelitian akademis. Jadi dengan penelitian Anda itu, kontribusi apa sih yang mau dikasih di penelitian ini gitu ya. Itu tulis di situ ya. Jadi penelitian ini diharapkan memberikan apa gitu ya bagi pengembangan optimasi pada kasus apa. Jadi kontribusi penelitianmu itu apa di sini? Tuliskan. Nah, terus terakhir itu signifikasi penelitian bagi pembaca. Ya, apa sih yang pembaca itu bisa peroleh dari penelitian Anda gitu ya. Jadi bagaimana penelitian Anda itu menambah penelitian akademis dan literatur dalam bidang tertentu. Jadi jelaskan di situ, misalnya penelitian ini memberikan pokok apa, pengetahuan tentang apa, bidang-bidang apa yang belum pernah. Kemudian ataukah memperbaiki atau meningkatkan matematika tadi, apakah dia mengimprove gitu ya, dari metode sebelumnya menjadi metode B yang akan memberikan peningkatan gitu ya. Kemudian rasionalisasi tentang bagaimana penelitian Anda dapat membantu mencapai kebijakan tertentu. Misalnya, dengan penelitian ini maka para pengambil kebijakan dapat mengetahui variabel-variabel internal di pelaku industri kayak gitu ya, yang sebelumnya belum pernah diteliti. Kayak gitu. Jadi berikan signifikansinya apa di situ. Kemudian gini, akhiri penulisan Anda dengan tujuan dan maksud penelitian dengan membuat kalimat yang menyatakan secara tegas bahwa penelitian ditujukan untuk menyelesaikan materi di akhir tadi, ya, tadi itu kan, ini share screen deh saya ini lagi deh. Tadi kan ada nih, saya kasih contohnya ya. Tutup tadi. Bentar ya. Nah, kita coba. Walaupun ini bukan sesuatu yang bagus banget ya teman-teman, tapi paling kita belajar dari teman-teman kita yang sudah pernah menyelesaikan. Mungkin.
Nah, gini nih ya. Kelihatan nggak teman-teman kira-kira? Halo? Kelihatan nggak adik-adik? Mas-mas, mbak-mbak? Terlihat, Bu. Nah, ini ya. Dia membahas nih. Di sini tuh ada data-data. Setelah dia masuk ke data tentang ini itu membahas tentang sampah ya. Pengelolaan sampah, tapi dia memakai modelingnya itu apa ya? Bentar saya. Model sistem dinamis ya. Pengembangan model tata kelola sampah gitu. Salah. Terus kita lihat apa sih yang mereka buat di sini. Hmm. Sama itu telah menjadi masalah yang sangat serius gitu ya. Jadi menemukan bahwa ini langsung jebret. Sampah tuh menjadi masalah yang serius jadi perlu diperhatiin. Jadi langsung diomongin aja sampah tuh masalah serius gitu ya. Mengatakan terus dia memperkuat nih, dia pakai data-data untuk memperkuat bahwa saya itu bener loh, apa yang saya katakan itu benar. Dia tuh pakai tadi menusuk hole taman, gini, terus dia nunjukin lagi nggak puas dengan itu dia tunjukin dengan data-datanya berapa sebuah sampah gitu ya. Kemudian oke lah ini serah ya ini feel free untuk menyebutkan. Ya nggak sebenarnya ini nggak apa-apa. Kemudian terakhir menurut Susiati sama ini menjadi sampah hanya melakukan sistem open dumping yaitu yang melakukan penumpukan sampai sampah menjadi ketinggian tertentu pada sengkong tanah tanpa ada pelaku yang berlanjut. Perlu adanya pengembangan model dan pengembangan. Nah ini jadi dari kata-kata perlu adanya pengembangan model tata kelola sampah. Ini kita tuh kayak ngomong secara tegas bahwa itu tuh masih kurang bagus loh gitu. Kita tuh perlu ini loh agar apa gitu lah. Sehingga mampu mereduksi jumlah sampah. Jadi ada yang Anda improve di situ. Anda tuh perusahaan ini mau ngapain sih? Saya tuh mau improve ini loh, mau mereduksi jumlah sampahnya gitu yang dibawa masuk ke TPA gitu. Dengan model ini itu kita tuh bisa tahu mengembangkan ini maka kita bisa mampu. Jadi kontribusi ini yang mau kalian kasih gitu loh. Jadi itu ya, jadi di akhir itu selalu ada itu. Jadi setelah Anda ngomongin ternyata fakta-fakta gitu ya, terus pakai penelitian sebelumnya, penelitiannya si Rizkyati ini, kalian apa sih yang mau Anda kasih di situ? Nah itu harus muncul di situ. Jadi penelitiannya orang lain, kemudian apa yang Anda kerjakan di situ tuh harus muncul di akhir dari penelitian ini, apa pendahuluan ya. Terus sampai sini jelas, teman-teman? Jelas nggak? Jelas, Ibu. Oke, jadi ya, kita lanjutkan. Sampai mana di ini? Kok saya tutup? Kemudian ini ya cerita tadi ya. Oke, lanjut. Rumus sama tadi ya, rumus sama masalah adalah paragraph containing problem that will be addressed. Jadi sebuah paragraf yang berisi masalah yang akan diselesaikan. Nah, diperjelas dan disingkatkan dalam rumus subbab sama tadi. Jadi boleh berapapun ya minimal satu kalau menurut saya kalau satu. Misalnya di sini menurut adalah bagaimana klasterisasi industri kecil menengah di Kabupaten Banyuasin. Kita lihat yang tadi ya. Coba ya rumus sama masalahnya seperti apa. Biar contohnya sama nggak beda. Contohnya beda kalian bingung. Misal, paling nggak ada ya. Kalau mau dua tiga boleh, tapi paling nggak satu ya. Sedangkan latar belakang di atas, maka rumus yang dapat diambil adalah bagaimana cara menganalisis model tata kelola sampah yang ada di Kabupaten Sleman sehingga mampu mereduksi sampah sesuai dengan target yang diinginkan pemerintah. Ini rumus masalah teman-teman. Jadi research question kalau kita bilang research questionnya itu di sini. Dan rumus masalah ini harus dijawab dalam tujuan. Nah, di sini. Nah, nih, bagaimana cara menganalisis model tata kelola sampah sehingga memproduksi sampah? Jawab di sini. Dengan cara apa? Membuat dan menganalisis skenario perbaikan berdasarkan simulasi sehingga mau menghasilkan alternatif kebijakan berdasarkan. Jadi, ini harusnya tujuan itu harusnya menjawab rumusan, ya. Jadi harus ini sama ini harus ngeling gitu. Tujuan boleh tiga nggak boleh. Kalau masalahnya tiga ya tujuannya harus tiga ya dan harus diselesaikan. Jadi penelitian itu Anda yang mengukur sampai mana dan kemudian nanti tanyakan kepada pembimbing Anda apakah ini sudah layak sebagai skripsi atau belum. Jadi
nggak bisa terlalu kecil skupnya, juga kita mungkin akan mikir loh ini kok sebenarnya terlalu kecil atau terlalu besar juga mungkin kita nggak bisa karena S1 ya ada keterbatasan waktu tuh. Kemudian lanjut lagi, oke, udah, oke. Nah, kemudian lanjut tujuan pilihan. Tujuan di sini adalah yang pertama adalah menggambarkan maksud dan tujuan penelitian ya. Jadi spesifik objektif, jadi objektif itu adalah tujuan-tujuan spesifik yang akan dijawab pada conclusion. Jadi ingat tujuan Anda nanti itu akan ditanyakan pada kesimpulan. Jadi kalau ada yang sampai di kesimpulan yang tidak ada jawaban tujuan, berarti itu salah cara menulisnya ya. Jadi tujuan itu nanti ditanyain loh di kesimpulan itu kalian harus dijawab di situ. Kemudian ini telah memberikan hasil mengembangkan modal tentang tata kelola sampah dengan pendekatan ini gitu ya untuk menyelesaikan masalah apa. Jadi gitu ya. Kemudian di dalam itu ada dua, ada yang sebenarnya tiga ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Kalau kuantitatif, biasanya itu kalimatnya menegaskan teori yang akan diuji dan variabel-variabel yang akan dihubungkan atau diperbandingkan. Misalnya gitu. Misalnya penelitian ini ingin menguji tentang apa teori teknologi acceptance model pada industri eh, apa namanya pada industri apa elektrik gitulah. Jadi jadi sebenarnya ada yang atau paling enggak eh, atau paling enggak mengembangkan model yang dengan menggunakan faktor eh, apa ya ini faktor-faktor kognitif dari pelaku industri misalnya gitu. Jadi terus pokoknya ada teori-teori yang memang atau variabel yang kalau kalian sudah temu variabelnya malah lebih bagus. Jadi gitu malah lebih bagus. Kalau sudah nemu variabelnya kalau nggak nemu misalnya ya mesti akan secara umum ngomongnya. Kemudian penelitian kualitatif itu mencakup informasi fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Jadi biasanya penelitian ini mukanya itu kayak jarang ya pakai penegasan perbandingan, tapi lebih ke ini saya belum selesai tulisnya. Jadi lebih ke kayak mengamati gitu ya, mengidentifikasi, misalnya kayak gitu-gitulah. Artinya kalimat-kalimat yang dia itu kita nggak pakai metode tapi mencari mengeksplor sesuatu gitu biasanya kalau di kualitatif. Nah, kriteria itu bisa satu problem solving. Nah, ini yang biasanya harus pasti dikerjakan oleh anak teknik. Jadi menyelesaikan masalah, mencari solusi gitu ya. Bagaimana merancang, bagaimana mengimprove, bagaimana meningkatkan pendapatan industri dengan memudahkan apa dan seterusnya. Kemudian filling a gap in understanding atau menyumbang atau gap maupun wawasan baru. Ya, biasanya gap yang benar-benar gap itu biasanya lebih lebih tinggi lagi biasanya untuk gap ini. Kemudian evaluasi something untuk mengukur, mengevaluasi, untuk menguji apakah model ini dapat signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan dari pelaku industri misalnya gitu ya. Itu bisa. Kemudian mengimprove something, meningkatkan kinerja adalah membuat model perancangan tata kelola sampah untuk mereduksi jumlah sampah yang dibawa ke TPA. Itu kan meningkatkan kinerja tuh, yang tadinya banyak menjadi itu meningkatkan kinerja. Jadi udah problem satu yang meningkatkan kinerja. Kemudian resolving conflict in the literatur mencari kebenaran di balik konflik atau debat antar teori ini biasanya jarang gitu. Kalau di TI ini jarang ya. Kemudian creating something, nah ini juga sering nih. Menciptakan, merancang, ini sama nih, merancang model simulasi, merancang model optimasi, merancang prototipe untuk mobil listrik misalkan gitu kan. Ini masih paling sering digunakan TI itu ya nomor satu, nomor 6 ya, kemudian EVA 3 dan 4 biasanya masih sering digunakan. Kemudian batasan dan asumsi, di sini batasan itu adalah membatasi penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih terfokus.
Misalnya apa Bu di situ? Misalnya kalau kalau saya dulu seringnya penelitian ini hanya membahas mengenai industri A misalnya gitu ya. Kemudian tidak membahas mengenai kondisi-kondisi eksternal yang dipengaruhi oleh eksternal misalnya kayak gitu. Jadi kenapa kok kita butuh batasan gitu ya? Karena memang pertama yang bisa dikerjakan oleh kita itu memang datanya itu nggak bisa semuanya didapatkan. Jadi kalau ini sampai nggak running, ini bisa running tapi tidak bisa mendapatkan semua data data yang harus yang terpenuhi tapi penelitiannya sudah proper, artinya sudah cukup layak gitu untuk dikerjakan. Nah, itu kita batasin karena kalau misalnya kita menghitung profit ya, profit itu kan mesti setiap tahun tuh nambah tuh, kita nggak tahu fluktuasi. Mungkin ada yang kalian kunci di situ, asumsi bahwa bahwa misalnya demand-nya itu apa naik hanya setiap 2 tahun sekali misalnya kayak gitu. Jadi untuk memudahkan dalam membuat model sebenarnya gitu. Sebenarnya betul itu sebenarnya kekurangan penelitian kita itu di batasan. Kemudian asumsi, termasuk asumsi ya, asumsi itu sebenarnya mengakomodasi keterbatasan tadi. Jadi karena kita punya keterbatasan, jadi kita harus bikin asumsi gitu. Agar apa? Agar Anda nanti ketika ditanyakan itu sudah bisa jawab kenapa aku sampai sini gitu. Karena apa? Ya asumsi itu yang bisa menyelamatkan penelitian Anda. Itu ya. Terus kontribusi. Nah, manfaat kontribusi itu ada sebenarnya ada tiga ya. Ada kontribusi teoritis, kemudian praktis, kemudian metodologis ya. Kalau teoritis biasanya ini kontribusi ini berfokus pada pengembangan atau pengujian teori ya. Penelitian ini memberi wawasan baru, memperluas teori yang sudah ada, mengintegrasi berbagai teori yang dianggap sebagai kontribusi teoris. Ya, misalnya menemukan pola baru dalam perilaku konsumen yang dapat memperkaya teori permasalahan. Oke. Atau misalnya gini deh, misalnya Anda bilang bahwa hmm, apa ya, yang counterintuitif juga boleh. Misalnya penggunaan teknologi, ya, teknologi misalnya. Ini hipotesisnya adalah mempengaruhi eh, pendapatan industri teknologi teknologi e-commerce misalnya gitu lah, anggaplah itu. Nah, hasilnya Anda itu mungkin bisa aja menolak teori ini, misalkan penelitian ini menemukan bahwa gitu ya, menemukan bahwa ini akhirnya ada teori baru nih, penggunaan teknologi eh, tidak tidak secara signifikan mempengaruhi misalnya gitu pendapatan industri ya. Jelaskan karena gitu misalnya apa-apa jelaskan di situ. Jadi itu satu-satu sesuatu yang baru juga loh. Ternyata kalau di industri itu nggak ngaruh ya teknologi. Mungkin kalau di industri sana dia ngaruh gitu. Kalau di sini dia nggak volatil masalahnya gitu ya. Sehingga kalau dikasih apapun tuh nggak langsung cepet berubah gitu. Tapi kalau industri yang seperti elektronik atau jasa, kalau gitu sangat cepat cepat banget volatilnya, cepat banget dia pengaruhnya. Jadi bisa jadi seperti itu. Terus kontribusi praktis di sini adalah menjangkau rekomendasi untuk kebijakan atau industri. Apa sih yang si praktis itu dapat dari kalian gitu. Jadi misalnya memudahkan praktisi dalam membuat analisis data gitu ya. Jadi membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan industri karet misalnya gitu-gitu. Jadi si praktisi itu dapat apa sih gitu. Makanya ini set yang mengembangkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi produksi di pabriknya itu sama ya. Metodologis di sini adalah melibatkan pengembangan atau pengujian metode penelitian yang baru yang dapat digunakan peneliti lain ya. Kontribusi sangat penting untuk menentukan kualitas dan validitas penelitian di bidang tertentu. Nah, ini misalnya pengembangan alat ukur baru yang lebih akurat untuk menilai kepuasan pelanggan. Jadi, kita tuh kontribusi di metodologinya yang sebelum metodologi nggak ada, sekarang jadi ada. Jadi, itu bisa jadi kayak gitu. Jadi, kalau metodologi ini nggak ada, maka kurang akurat nih dalam penilaian kepuasan konsumen seperti itu. Ini ya, kemarin saya bahas lagi nih, good research itu clear, ya, kemudian fokus, kemudian kompleks.
Oke, ini dosennya. Kemudian, thank you. Let's write your research proposal. Jadi, sebenarnya Anda sudah bisa ya, kalau Anda sudah punya ide apapun, Anda sudah nulis, silahkan ditulis gitu. Paling nggak Anda nyicil di pendahuluannya itu. Atau Anda mau nyicil di bagian matriks. Minggu depan kita akan belajar mengenai literatur review. Jadi saya akan mencoba dan harapannya kalian sudah dapat lah 8 jurnal paling enggak atau 5 boleh lah, tapi kalau enggak nambah-nambah lagi. Nanti kita coba plot-plotin di situ deh. Kita coba coba cari dan kita plotkan. Jadi apakah Anda benar-benar paham gitu ya cara menguploadkan itu. Jadi harapannya nanti Anda nggak terlalu sulit tuh dalam membuat proposal seperti itu. Harapannya sampai sini sudah selesai materinya. Nggak lama kan 1 jam paling ya. Setengah jam selesai. Harapannya sampai sini. Kita coba, silahkan jika ada yang bertanya. Ibu mau bertanya, Siapa ya? Aduh, saya tuh nggak bisa lihat wajah. saya Bu Agra. Oh, agak silahkan Mas Agra. Misalnya kan Bu mau mau memulai tuh Bu, mau buat bagian pendahuluan, tapi Mm, belum nemuin objeknya mau di mana gitu Bu. Untuk penelitiannya itu gimana Bu? hmm, berarti kurang 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 baca mungkin Mas Agra. Menurut saya tuh kenapa kita sampai bingung menentukan ini? Karena biasanya kita tuh memang belum banyak literasinya. Jadi kayak apa ya? Kayak bingung gitu loh. Kayak bingung literasinya apa. Jadi sebenarnya diputuskan dulu gitu, walaupun nanti kemungkinan akan ada perubahan, tapi paling nggak banyak. Tapi sebenarnya dari paper yang Mas Agra punya itu sudah menunjukkan tren bahwa ada masalah di mana gitu loh. Mungkin dunia bisa beda, tapi mungkin mungkin industrinya sekarang apa nanti beralih ke apa, tapi seenggaknya tuh tren penelitian ini tuh tetap ada gitu, yang sudah Mas Agra dapetin itu nggak sia-sia gitu. Gitu Mas Agra gimana? Halo. Eh, Kalau misalnya ada nggak Bu kayak penelitian yang dia kita tanpa harus terjun ke objeknya, misalnya kayak misalnya kayak saya kan Bu, misalnya pengukuran kinerja supplier di sebuah Hmm. UMKM misalnya, gitu kan Bu, Mm-mm. di sebuah UMKM suppliernya. Bisa nggak Bu tanpa kita harus terjun langsung gitu Bu? Ada nggak penelitian yang di ranah policy yang tanpa harus terjun ke objeknya gitu? Sebenarnya kalau tanpa objek itu, ini saya sambil nulis ya. Sebenarnya kalau tanpa objek itu Mas tetap nanti Anda akan ambil sampel, tetap ambil sampel dan itu kalau tanpa objek berarti Anda akan meneliti semua jenis UMKM-nya gitu. Karena karena eh, kalau misalkan kalian nggak menyebutkan objek, berarti paling nggak Anda ini mau membandingkan sama penelitian yang mana gitu kan. Misalnya Anda ngambil aja penelitian orang, terus habis itu UMKM juga dia pakai metode ini. Datanya itu Anda pakai nih misalnya untuk, tapi metode yang lain itu juga bisa, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya tanpa menyebutkan seperti itu bisa, tapi di sini tuh levelnya lu cukup tinggi ya. Karena apa? Karena pasti model Anda itu mau mesti divalidasi kan. Nah, validasi itu kan pakai data UMKM. Nah, pasti nanti Anda akan disuruh nyari tuh gitu. Walaupun UMKM-nya tuh nggak harus makanan atau nggak harus ini gitu. Tetap ini. Soalnya penelitian setara S30 itu ada penelitian konseptual. Tapi itu dia sudah, si penelitian itu udah dari lama banget nih, masa UMKM udah hafal banget gitu. Jadi dia itu sebenarnya bikin konsep itu ya dari semua penelitian dia gabungin gitu. Itu bisa. Tapi kalau selevel S1 pasti nanti dimintain paling enggak ini dari mana Anda ngomongin model Anda ini lebih baik. Validasinya gimana? Nah, kan Anda punya data UMKM di situ. Gitu. Gimana Mas Agra? Walaupun nanti pasti datanya UMKM-nya mungkin akan dicampur misalnya gitu ya, ambil acak gitu. Oh iya Bu, paham Bu. Mm-mm. Jadi tetap akan ditanyakan juga validasinya, kecuali
Kalau peneliti itu udah dari lama tuh, udah 10 tahun tentang UMKM, 14 tahun, 15 tahun. Ya dia tinggal comparison aja, dia masukin papernya dari situ, dia comparison sama ini. Oke, Mbak Anisha silahkan. Mbak Anisha, halo. Iya, Bu. Ya, tadi raise hand, silahkan. Jika ada pertanyaan. Oh, kepencet ya. Kirain mau nanya beneran. Oke. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Bu, saya mau izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Putri, silahkan Mbak Putri. Ini lebih ke minta saran aja sih, Bu. Ini saya mau bertanya, itu kita kalau mau menentukan menggunakan metode apa gitu, alangkah lebih baiknya ketika kita sudah mencari objek kita dan tahu permasalahannya, atau kita kayak cari metodenya dulu, terus dari metodenya nanti kita cari permasalahan yang bisa dibahas metodenya gitu, Bu. Mana ya, Bu, menurut Ibu lebih ini lebih mudah gitu? Hmm. Kalau metode tergantung dari masalahnya sih Mbak. Jadi memang harus masalah dulu nih diselesaikan di sini. Makanya saya tuh bilang selesaiin dulu di masalahnya. Kalian tuh mau masalah apa? Karena metode itu ngikutin masalahnya. Ngikut dulu, ngikut masalahnya. Metode itu kan nanti kan ditanyain loh. Pasti ini saya kasih bocoran. Tapi ini nggak bocoran sih. Pasti ditanyain. Mengapa Anda memakai metode itu? Itu penelitian pasti ditanyain kayak gitu. Kalau yang reviewnya bagus ya, kok kenapa ya saya pakai metode ini ya gitu kan. Jadi setiap metode itu pasti punya alasan. Misalnya saya kan ngajar statistik ya, itu pun beda. Misalnya yang satu, saya ngasih contoh deh. Eh Sebentar ya, saya kasih contoh papernya aja lah ya. Harusnya dia membahas tentang, misalnya, kalau saya sambil cerita ya. Misalnya ada yang pakai satu uji T, satu uji Z. Ya pasti beda lah metodenya. Yang satu kamu sampelnya kecil, memang sifatnya dia kontinu, nggak bisa diskrit gitu ya. Ya cocok hanya bisa mengambil beberapa sampel pakai uji T. Yang satu harus pakai uji Z misalnya ya karena menurut sampelnya sebenarnya dia diskrit, dia sampelnya bisa harus diambil banyak gitu ya. Yang itu tergantung masalahnya. Misalkan ini nih. Nah, saya kasih contoh. Hmm. Jadi nanti ada adjustment ini sebenarnya kita belum sampai metode tapi nggak apa-apa deh. Kita cariin kata-kata yang menunjukkan bahwa ada step. Hmm, bentar. Enggak, enggak semua. Hmm, kadang nggak semua penelitian itu dia melihat itu. Jadi kadang saya suka gemes gitu kalau, nah ini yang bikin sulit kita setara ini pun kadang tidak memberikan. Jadi misalnya saya ya, kenapa saya pakai, oke oke. Hmm, kayaknya ada nih. Hmm, harus di state mengapa saya pakai metode ini tuh harus, oke, saya rasa ini. Di sini gini, penelitian ini membuat metode ini karena apa gitu, harus ada. State-nya itu harus gitu.
Tapi sayangnya kadang kalau S1 tuh nggak di step ini loh yang jadinya jadi pertanyaan. Nah, saya pun kadang susah menemukan tidak di step secara gampang ya. Metode itu ngikutin Mbak. Jadi metode itu mengikuti dari masalahnya gitu. Jadi kita tuh harus mempertahankan ya namanya mempertahankan metode metode ini. Mengapa ini penting? Karena apa? Itu nggak cuma belum pernah lakukan doang ya. Misalnya nggak dilakukan sama lain, iya tahu Kak Lo, tapi kenapa nggak pakai ini? Misalnya gitu. Oh karena masalah saya kompleks nih. Kalau saya ngomong di sistem ya. Hmm, tidak di step. Jadi ini tak ini aja deh. Tidak di step ternyata. Jadi metode itu gini deh gambarannya. Metode itu kita base-nya masalah dulu. Jangan langsung ngomong metode, masalahnya itu apa, gitu kan. Nanti masalah ini itu cocoknya ya diselesaikan dengan metode apa. Nah, itu baru malahnya di situ. Jadi cocoknya diselesaikan dengan metode apa, gitu ya. Kalau kecil, sederhana, nggak kompleks, cukup regresi aja cukup misalnya gitu. Regresi linier. Ya, ibaratnya kalau dosen saya bilang itu jangan ngeplak nyamuk pakai bom. Itu kan nggak cocok ya. Jadi nyamuknya kecil, kamu pakai bom nggak cocok gitu. Tapi kalau kompleks, misalnya kompleks problem, ya saya selesaikan dengan multivariate, misalnya gitu ya. Multivariate analysis, nggak mungkin dengan regresi doang gitu ya. Jadi gitu. Terus misalnya kenapa kok dynamic system misalkan ya, sistem dynamic gitu ya. Saya selalu nanya, kenapa kalau dia pakai ini? Satu, misalnya karena pembelinya itu kompleks. Oke. Kompleks itu masih bisa loh ada pakai multivariate. Oh, dua nih, feedback loop. Feedback loop kau atau feedback causal loop. Artinya si A ke B, B bisa ke A gitu. Nah ini nggak mungkin pakai multivariate itu dia nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin. Jadi jadi ini nggak cocok nih multivariate ini. Akhirnya dia pakai sistem. Jadi seperti itu Mbak. Jadi metode itu ini ngikut dari masalah Anda. Jadi nanti sebelum kita menentukan metode apa, itu kita di fungsinya kita tadi baca referensi itu jadi tahu. Oh, kalau ini pakainya ini, kalau masalah B pakainya ini. Jadi seperti itu. Jadi nggak ngasal. Pokoknya pakai ini aja gitu. Mau masalahnya ibaratnya Anda sakit flu, sakit pilek, sakit rematik, sakit diabetes, sakit batuk obatnya udah obatnya ultraflu semua nggak kayak gitu. Jadi metode itu adalah ngikut dari masalahnya. Jadi karakteristik masalah Anda itu dijawab dengan metode yang tepat di situ. Gitu Mbak. Makanya tadi saya bilang riset topik itu ada topik, problemnya apa. Itu nanti ngikut sendiri tuh metode-metodenya. Gimana Mbak? Di sini Ya, jelas? baik Bu, paham Bu. Oke, ada banyak lagi? Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, ya. Pokoknya yang belum sempat membaca, maksudnya ini kan latihan membaca dulu ya. Memang ini proses untuk mencari sesuatu ide itu memang sulit ya. Tetapi saya yakin kalau Anda eh, nggak sulit kalau Anda tuh mau baca. Kalau literasi Anda cukup, pasti cepat ketemu. Nanti kalau ada masalah apapun, tolong tanyakan juga ke saya gitu ya. Jadi seenggaknya Anda menemukan itu, saya nanti ketika Anda membuat proposal ini nggak terlalu gamblang gitu lah. Walaupun nanti mungkin pas saat sudah selesai proposal itu mungkin ada problem, paling enggak itu Anda sudah punya apa ya? Kalau saya tuh mungkin akan membantu Anda tuh sampai di masalah literaturnya gitu ya. Karena nanti setelah ini itu monggo didiskusikan dengan pembimbingnya. Tapi seenggaknya tuh Anda itu sudah punya dasar kuat gitu. Anda mau kemana?
Anda sudah tahu bagaimana cara mencari permasalahannya, terus metodenya seperti apa, itu Anda sudah punya gambaran. Jadi nggak ke pembimbing itu nggak kosong gitu, nggak kosongan gitu loh. Jadi sudah ada yang dikerjakan, sudah ada insight yang Anda dapatkan, sehingga ketika nanti bahkan mungkin kalau sudah ada yang sangat kuat sekali bisa langsung penelitian ya kan. Jadi disitulah maksudnya kita memantapkan diri dulu untuk tetap penelitian di mana, kita sukanya apa, dan kalau sudah ketemu nih apa yang kita suka udah dikunci di situ, jangan kemana-mana gitu, dikunci di situ terus Anda fokus untuk pendalamannya gitu, nggak usah nyari yang lain-lain lagi di situ, banyak membaca, apalagi kalau masalah internasional kan sudah banyak, ada ChatGPT, ada Google Translate, ya udah tinggal apa pahami dari situ gitu. Jadi seperti itu ya Mbak, karena susahnya itu ya di awal-awal ini, tapi nanti kalau sudah masuk ke metode tuh saya yakin cepat pengerjaannya, lebih cepat Anda akan ngebut di situ gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, sedikit mau ini berarti lebih baik itu kayak cari dulu permasalahan dari objeknya di satu tempat itu baru kita kayak cocokan gitu pakai metode apa gitu ya Bu? Iya, jadi cari dulu masalahnya. Nah, Mbak Putri kan baca jurnal nih ya. Terus sambil dicari kan masalahnya apa. Nah, sambil ditulis di situ tuh metodenya dia pakai apa ya gitu loh Mbak. Jadi sambil itu terus cari clue mengapa pakai metode itu. Cari clue-nya di situ. Mesti ada. Kalau jurnal bagus itu mesti ada. Misalkan, oh karena ini kasusnya linier. Oh karena ini kasusnya diskrit sehingga pakai Monte Carlo simulation. Oh karena ini pak kasusnya continuous sehingga memakai sistem dinamik. Oh karena ini kasusnya apa klasterisasi sehingga yang paling penting di sini kenapa pakai prototype, kenapa pakai kamis itu mesti ada alasannya berbagai macam. Jadi situ dicari itu yang harus ditemuin sebenarnya. Membaca paper tuh nggak sekedar membaca abstrak tok, tapi kalian tuh menemukan why-nya. Why meneliti ini, why pakai metode ini, why, oh, kenapa dia langkahnya seperti ini gitu. Jadi itu kalau Anda sudah baca itu kuat di situ, saya yakin pas Anda apa namanya, pas Anda nanti presentasi proposal itu susah banget untuk di apa ibaratnya susah banget untuk di inilah ya, di diuji di apa namanya ya. Biasanya kita kan nguji juga, namanya penguji kan boleh nguji ya. Nah, Anda tuh bertahankan ini karena Anda tuh sudah kuat mindsetnya, sudah kuat state adjustmentnya gitu. Jadi ya nggak ada yang perlu di ini lagi, didebatkan lagi gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Gitu ya. Oh Iya iya, Bu. saya mau share screen dikit tentang tugas-tugasnya. Ini saya sudah baca beberapa ya. Memang